Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risnawati, jurusan PSD semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Andrekang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mengulas sedikit materi mengenai ibadah, sholat, puasa, haji, dan ibadah mahaliyah. Untuk mempersingkat waktu, untuk saya kita mulai. Materi yang pertama yaitu ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah merupakan bentuk manifestasi penghambaan manusia kepada Allah Sang Pencipta. Ibadah bukan hanya kegiatan atau ritual yang dilakukan tanpa makna. Ibadah juga termasuk bentuk syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua berkat dan rahmat yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu konsep ibadah. Konsep ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah mahda. Ibadah mahda adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Contohnya ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji yang dinamakan ibadah mahda. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahda. Ibadah ghairu mahda atau umum atau muamalah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya silaturahmi, menjadi orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membantu masjid, dan menolong orang sakit. Selanjutnya yaitu fungsi ibadah yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya, mendidikan dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Selanjutnya, makna spiritual ibadah bagi kehidupan. Yang pertama, tidak syirik. Kedua, memiliki ketakwaan. Ketiga, terhindar dari maksiat. Keempat, berjiwa sosial. Kelima, tidak kikir. Keenam, terkabul doanya. Materi yang kedua yaitu sholat. Pengertian sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah dalam agama Islam yang dilakukan oleh Muslim. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan sholat dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Selanjutnya yaitu hakikat sholat yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, hakikat lahir ialah berdiri, membaca, ruku, sujud, dan yang semisal dari itu adalah tugas-tugas sholat yang lahir. Selanjutnya yang kedua yaitu hakikat batin, ialah khusyuk, hadirkan hati, ketulusan, keikhlasan yang sempurna, meneliti dan memahami makna-makna bacaannya, tasbih, dan yang semisal dari itu adalah tugas sholat batin. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi sholat yang terbagi menjadi empat. Yang pertama, apabila dilakukan secara khusyuk, jiwa kita menjadi tenang dan terhindar dari keresahan dan kegelisahan. Yang kedua, sholat membawa orang mukmin bahagia di dunia dan akhirat. Yang ketiga, sholat meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sholat membentuk atau mendidik persatuan dan persamaan dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat. Yang pertama, sholat sebagai agama. Kedua, amalan yang pertama kali insaf. Ketiga, mengangkat derajat dan diberi kemudahan. Keempat, membeda antara umat kafir dan muslim. Kelima, dijauhkan dari syaitan. Nah, materi yang selanjutnya adalah puasa. Pengertian puasa. Puasa merupakan salah satu kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan sukarela yang dilakukan dengan cara menahan diri dari makanan, minuman, atau juga bisa keduanya, berlaku buruk, dan semua hal yang memiliki potensi untuk membatalkan puasa tersebut selama masih dalam masa periode pelaksanaan puasa. Selanjutnya yaitu jenis puasa dalam Islam. Yang pertama, puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa wajib Ramadan, puasa yang disebabkan dengan bernasa, puasa denda atau kafarat, puasa ganti atau qadah. Yang kedua yaitu puasa yang hukumnya sunnah, yaitu puasa Senin Kamis setiap minggu, puasa sunnah 6 hari yang dilaksanakan pada bulan Syawal kecuali pada hari raya Idul Fitri, puasa sunnah Arafah dan pada tanggal 9 Zulhijjah untuk umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya syarat-syarat puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa, yaitu beragama Islam, sudah balik, kondisi akal sehat atau waras, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa, keadaan jasmani dan rohani yang sehat, dalam keadaan yang suci dari hadas besar. Nah, yang kedua itu syarat sah puasa, yaitu
beragama Islam dan tidak murtad, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak dalam keadaan najis yang suci dari nifas dan haid, memiliki pengetahuan mengenai waktu diterimanya puasa. Nah, selanjutnya hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Pertama, lebih giat dalam beribadah dan bersedekah. 2. Ketika berpuasa diawali dengan makan atau minuman yang manis. 3. Membaca niat atau doa berbuka puasa. 4. Menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya berbuka. Selanjutnya yaitu waktu yang dilarang melaksanakan puasa. Pertama, Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal. 2. Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. 3. Saat hari Jumat dengan keterangan berpuasa tanpa dahului di hari sebelumnya. Nah, materi yang keempat yaitu haji. Pengertian haji. Haji adalah rukun Islam yang terakhir. Sebagai muslim yang taat tentunya ingin mengerjakan semua 5 rukun Islam: syahadat, salat, zakat, puasa, dan pergi haji. Namun tidak semua orang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Orang yang diwajibkan untuk ibadah haji adalah orang yang mampu secara materi dan juga secara fisik. Selanjutnya, makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Pertama, tawaf. Mencari Ka'bah sebagai kedua kali melawan arah jam-jam. 2. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. 3. Melontar jumroh. 4. Wukuf di padang Arafah. Selanjutnya, syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Merdeka. 5. Memiliki bekal dan ketersediaan kendaraan. 6. Masuk waktu haji. 7. Fasilitas jalan yang kondusif. 4. Jarak terjangkau yang memungkinkan ditempuh. Nah, materi yang kelima atau terakhir yaitu ibadah mahliyah. Ibadah mahliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah kurniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi, seperti zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya yaitu macam-macam ibadah mahliyah. Yang pertama, zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, infak merupakan istilah ibadah harta yang hukumnya wajib tetapi ketentuannya sudah dibuat oleh Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, sedekah adalah sebutan untuk ibadah harta yang hukumnya sunnah. Adapun hikmah dalam menjalankan ibadah mahliyah. Yang pertama, pembersih hati dan harta. Kedua, membantu kaum duka. 3. Menumbuhkan akhlak mulia. 4. Berfungsi sebagai sosial ekonomi. 5. Dapat menyucikan diri dari dosa. Nah, selanjutnya yaitu makna spiritual ibadah mahliyah bagi kehidupan sosial. Ibadah mahliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Itulah tadi 5 materi yang sempat saya paparkan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.